qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wastawi qa'ima waqra' qul a'udzu birabbin nas. Berdirilah dalam keadaan sejajar tegak. Antara pinggul kita enggak turun, jadi tegak. Dengkul ditegakkan. Nah, berdiri dalam posisi tersebut. Dan dalam berjamaah perhatikan bahu dengan bahu. Bukan kaki dengan kaki. Akhirnya main injek-injekan. Tapi bahu dengan bahu. Perhatikan kanan kiri. Kemudian waqra qul a'udzu birabbin nas. Kemudian bacalah surah An-Nas. Baik si imam, baik si makmum atau sholat sendiri munfarid. Dia baca. Untuk apa? Tahassunan. Karena penjagaan pihak dengan ayat tersebut minasyaitonir rajim. Dari syaitan. Bisa begitu. Ya. Udah masuk sholat, semua datang. Yang lupa jadi keingetan. Yang nggak pikir jadi kepikiran. Terus syaitan begitu. Kullu sholatin la yahdur fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang tidak hadir hatinya, maka dia lebih dipercepat siksaan ketimbang orang yang tidak sholat. Kenapa itu? Imam Hasan Basri nyatakan demikian. Karena dialah yang jadi nanti bahan perbicaraan orang. Dia yang jadi tolak ukur orang. Kalau sholat saja orang yang sholat tidak ada pengaruh, gimana yang tidak sholat? Yang sholat saja masih banyak melakukan hal-hal dosa. Hal-hal dosa yang yang harusnya ditinggalkan dengan usianya, masih bohong, omongin orang, merasa sombong, penyakit hati masih penuh. Padahal dia yang sering sholat, dia yang hadir 5 waktu, dia datang ke masjid, tapi penyakit hatinya masih terpenuhi. Maka layak nanti akan berbicara mendingan orang yang nggak sholat ketimbang orang yang sholat. Wailun lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Wail, celaka bagi mereka yang sholat yang mana hatinya dalam keadaan lalai. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkanlah hatimu, ma anta fihi, akan apa-apa yang kamu ada di dalamnya. Hadirkan hati. Jauhkan segala waswas, jauhkan segala hal yang nanti kita tidak menghadirkan hati. Mau pipis, pipis dulu. Jangan dipaksain sholat dalam keadaan mau buang air dulu. Mau perut lapar, makan dulu. Jangan sampai nanti ketika sholat pikiran kita kemana-mana. Ahdir qalbak, hadirkan hatimu ma anta fi. Wa farriqhu minal waswas, dan kosongkanlah hatimu dari sifat waswas. Ini waswas luar biasa, harus betul-betul diperangi, nggak boleh didiamkan, karena itu bakal bertingkat sifat waswas kita. Dari wudu, kurang nih, ada yang kurang dimasukin anggota tubuhnya, ulang lagi. Udah selesai, ulang lagi. Begitu ada tuh orang begitu. Kalau nggak dicegah, nggak diobati, maka akan naik tuh tingkat kualitas waswasnya. Masuk ke sholat, udah takbirul ihram, kurang khusyuan ini. Allahu Akbar, kurang lagi. Bolak balik, bisa 17 kali begitu.
Kalau nggak diobati, maka naik lagi nanti akan keimanan sampai dia terlintas dalam pikirannya, Allah ada apa enggak ya? Na'udzubillah min dzalik. Allah ada itu karena was-was. Herannya yang begitu was-was, tapi kalau ngitung uang nggak ada was-was, tepat selalu ya, nggak ada kurang itu. Iya, langsung kepikiran. Bisa tuh mencegah tuh sifat was-was, bisa hilang tuh. Kok masalah dunia, kok masalah akhirat dibiarkan begitu saja. Nah, ini was-was penyakit yang harus dihilang. Makanya biasakan baca surah An-Nas tuh, qul a'udzu birabbin nas, sampai malikin selain syarr alladzi yuwaswisu fi sudur, jiwa. Sudur di sini gulub, artinya hati. Minal jinnati wan nas. Nah, waswas itu ada kalangan dari jin yang paling banyak dan pula dari manusia. Wandur baina yaday man taqum. Perhatikan baina yaday, di hadapan, amam man taqum, siapa yang kau berdiri. Kau berdiri di hadapan siapa? Tuh, bukan di hadapan RT, bukan di hadapan RW, bukan di hadapan istri, tapi Rabbul Alamin. Lihat, ngadep kita kepada Allah. Undur di situ, perhatikan. Innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu semata-mata sedang bermunajat, sedang berbicara, berinteraksi kepada Tuhannya, sedang nikmat lezatnya itu. Makanya ketika peristiwa Isra, Nabi merasa lezat, gak mau berubah, gak mau berpindah posisi beliau. Maka Allah menyatakan, apa yang kau rasakan kelezatan saat ini, maka ku jadikan ketika sholat. Sehingga ketika datangnya waktu sholat, Nabi langsung perintahkan Bilal bin Abi Rabah dengan menyatakan, arehna biha ya Bilal, arehna, senangkanlah kami dengannya, dengan cepat azan. Ju'ilat qurratu aini fis, dijadikan bola mataku berkedap-kedip di dalam kelezatan. Waman tunaji, dan siapa yang kau bermunajat, wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhun, dan malulah bahwa engkau bermunajat kepada Tuhanmu dengan hati yang lalai. Arti hati yang lalai apa? Yang kita baca itu nggak sesuai di hati. Omongan beda, hati beda. Nih baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya nggak ada tuh. Apa makna yang terkandung? Apa maksud dari ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dipahamin betul, diresepin betul. Itu yang namanya hatinya hadir. Kalau tidak sebaliknya, hatinya ghafil, artinya lalai. Makanya Nabi nyatakan, sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu layaknya sholat orang yang berpisah selama-lamanya, perpisahan. Kayak kita bakal dieksekusi nih, setelah ini bakal ditembak. Sholat kita luar biasa udah. Kok bisa Al-Kahfi 3 kali tuh, Yasin 11 kali. Ini habis ini bakal ditembak kita. Bener-bener hadir hati kita. Habis ini mati kita. Sholli sholata muwaddi', Nabi katakan, sholatlah kamu layaknya sholat orang yang ingin mengucapkan perpisahan selamat tinggal. Dan itu dikiaskan kepada apapun. Bukan sholat aja, ngaji juga. Jangan pikirannya kemana aja, akhirnya ilmu nggak dapat. Pikirin, fokus betul-betul ya, kritis, dengar, catat, bertanya,
Itu begitu. Seperti kita layaknya kita yakinkan ini terakhir sholat, ini terakhir pengajian saya. Kiaskan semua. Nanti puasa begitu juga. Di bulan suci Ramadan, ini saya yakin puasa terakhir saya. Udah. Sodako. Nah itu bukan hanya sekedar sholat, supaya menghadirkan hati. Wasadrin mashhun, dan jiwa yang penuh biwasawisi dunia, dengan was-was dunia. Ini belum bayar, itu belum bayar, ini begini, itu begini. Pikiran dunia yang kita masukin ke dalam sholat. Keingatan semuanya. Belum bayar listrik, udah bunyi nih. Ini begitu, semua jadi pikiran. Biwasawisi dunia wa khaba'ithis syahwat, ya, dan jeleknya, bejatnya syahwat yang kita pikirkan dalam sholat. Wa'lam annahu muttali'un 'ala sariratika, ketahuilah Allah mengetahui betul-betul 'ala sarirah, atas apa yang ada di dalam kamu. Wa nadhir ila qalbik, perhatikan kepada hatimu. Fa inna ma yataqabbalallahu min salatika, maka sesungguhnya hanya saja, pada tu hasrin, hanya saja Allah menerima dengan sebab solat kamu biqadri khusyu'ik, dengan sekedar khusyukmu. Allah menerima solat kamu dengan sekedar khusyuk, bukan kuantitasnya tapi kualitas. Yang Allah inginkan khusyuk, bukan gerak-gerik doang. Tuh, kata Imam Ghazali, seperti kita menghadirkan kambing kepada raja, kambing atau hewan buruan kepada raja yang sempurna semuanya, ujung pala sampai ekornya sempurna, tapi nggak ada ruhnya, alias mati. Apa kalau hewan mati? Namanya apa? Bangke. Jadi kita hadiahkan kepada raja bangke. Gimana itu kira-kira? Ditolak. Itu Imam Ghazali perumpamaan. Kita begitu sholat, gerak bagus, ya, sujud bagus, baju rapi, tapi hatinya nggak ada. Mana-mana? Biwasawisi dunia wa khaba'ith syahwat. Penuh dengan itu semua. Wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika, dengan seperti itu. Tawadhu kamu, ya, nunduk mata ke tempat sujud, itu tawadhu. Enggak kita ngelihat kanan kiri, duduk terus, mata kita ke bawah terus, tempat sujud. Melainkan sampai ketika tasyahud, maka mata itu berbalik dari tempat sujud, berpindah dari tempat sujud ke telunjuk kita. Wa'budhu fi shalatika ka'annaka tarah, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Tuh lihat, sampai ada seorang wali Allah, orang yang sangat dekat di sisi Allah, dapat gelar as-sakran, mabuk cintanya kepada Allah, tidak ada sedikit pun ruang di hatinya cinta kepada makhluk. Beliau bernama Syekh Ali bin Abi Bakar as-Sakran. Sampai suatu saat ketika beliau lagi sholat, beliau ngomong, kalau aku sholat terserah, mau teriak, mau ngomong apapun, anak-anak, cucu semua mau teriak aja di masalah. Saking begitu. Ketika dia udah takbir ihram, fanin amman siwa, udah tidak ada apapun selain Allah, yang ada hanya Allah. Sampai kakinya sempat luka, dan atiba, dokter menyatakan nggak akan terobati, melainkan dengan diambil, dioperasi. Ke bahasa kita sekarang operasi, harus dioperasi nih. Ini boroknya ini, ya, lukanya udah luar biasa, harus dioperasi, potong. Maka beliau katakan apa? Boleh kalau begitu terjadi,
hendaklah dilakukan operasi tersebut ketika aku sedang karena dengan sholat itu udah selesai semuanya, tidak ada apapun yang aku perhatikan melainkan hanya kepada Tuhan saja. Maka kejadianlah operasi dia. Nah, maka hal itu enggak dia rasakan sampai selesai semua. Maka dapat keluar as-sakran, bukan yang mabuk, bukan. Lah kayak orang mabuk udah enggak tahu semuanya kan? Hilang semuanya. Nah, beliau tuh hanya pada Allah sudah. Enggak begitu, sekurang-kurangnya lah. Enggak bisa 100%, 90, 80, 70, 50, 30, 10%. Sekurangnya kita lagi berjamaah. Tadi siapa yang jadi imam? Isya. Nah, yang makmum siapa? Setelah Fatihah rakaat pertama apa yang dibaca? Nanya lagi. Yang lebih parah imamnya lupa apa yang dibaca ntar. Ini makmum semua. Tanya coba pribadi satu masing-masing semuanya. Tadi yang dibaca setelah Fatihah apa surahnya? Kalau dia nggak tahu ya berarti ghafil. Berarti lalai itu dah. Nggak ada tawadhu'nya, nggak ada hadir hati. Itu tadi lebih parah imamnya lupa surah apa ya. Jadi semuanya dalam keadaan lalai. Tuh. Jadi apa ya? Wa'budhu fis sholatik. Sembahlah kamu kepada Allah dalam salatmu ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya. Kita lihat Allah enggak? Enggak. Dan mustahil ru'yan fi dunya, kita melihat Allah, mustahil. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah di alam dunia iyanan yaqdhatan melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, melainkan Nabi. Likulli qaidatin mustafnaya, setiap kaidah ada pengecualian tuh Nabi baru. Tapi kita tidak pernah melihat Allah, tapi nanti Allah akan janjikan ketika kita berada di alam surga. Nah, itu. Maka sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yakin dalam hati kita bahwa Allah sedang melihat. Fa'innahu, dia kan, fa'in lam takun tarah, maka sungguh kalaupun kau tidak melihatnya, nah memang itu kau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, maka sungguh Allah melihatkan. Itulah maqamul ihsan, ya, maqam muraqabah, kedudukan ketika ada perhatian, ada pengawasan. Ya Allah, aku diawasi oleh Allah. Tuh terus begitu. Hati setiap mukmin begitu selalu. Aku selalu diawasi. Aku selalu diperhatikan. Mau di masjid, mau di jalan, mau di rumah, mau di kamar mandi, mau dimanapun. Maka harus kita tancapkan di hati, Allah melihat, Allah perhatikanku, Allah bersamaku. Jadi dari situlah nggak sembarangan untuk kita berbuat, nggak sembarangan untuk kita berkata, karena Allah qarib, Allah dekat, akrab min hablil warid, lebih dekat dari kerongkongan kita. Fa in lam yahdur qalbak, nah nanti kita akan lanjutkan. Kalau seandainya begitu tidak hadir hati kita, tetap masih pikiran, masih belum mempan tuh. Masih belum mempan. Nah, nanti akan dibahas lagi oleh Imam Ghazali apa kiat yang harus kita ambil. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.